Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gerak dan energi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Isewu Laila Sari MPD selaku dosen pengampu ilmu pengetahuan alam dan juga teman-teman saya yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Agustin sebagai moderator dan ada teman saya, Faid Saifullah, Tiara Maharani, dan Karisma Yogi Alfiana. Langsung saja kita mulai presentasinya. Perkenalkan, saya Karisma Yogi Alfiana. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang gerak. Yang pertama ada pengertian gerak. Gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, suatu benda dapat dikatakan bergerak bila dia berubah dari posisi semula dia berada ke posisi saat ini. Selanjutnya, macam-macam gerak. Macam-macam gerak yang pertama ada gerak semu atau relatif. Gerak semu atau bisa juga disebut dengan gerak relatif, yaitu gerak yang bersifat seakan-akan bergerak atau tidak sebenarnya, atau juga bisa disebut dengan ilusi. Contohnya, bumi yang berputar pada porosnya terhadap matahari. Namun, dilihat dengan biasa saja kita melihat bahwa matahari bergerak dari timur ke barat. Yang kedua ada gerak ganda. Gerak ganda yaitu suatu gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap sebuah benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah seorang bapak-bapak tua melemparkan puntung rokok dari dalam keluar kereta api pada saat berjalan di dalam KRL tersebut. Maka terjadi gerak puntung rokok terhadap 3 benda di sekitarnya, yaitu gerak terhadap kereta api, gerak terhadap bapak-bapak tua, dan gerak terhadap tanah atau bumi. Baik, saya akan melanjutkan mengenai macam-macam gerak. Yang ketiga, yaitu gerak lurus. Gerak lurus yaitu suatu gerak pada suatu benda melalui suatu lintasan garis lurus. Contohnya seperti gerak rotasi bumi, gerak jatuhnya buah apel, dan lain-lain. Gerak lurus bisa kita bagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan yaitu suatu gerak suatu benda yang lurus yang beraturan dengan suatu kecepatan yang tetap dan stabil. Contohnya, kereta melaju dengan suatu kecepatan yang sama di jalur rel yang lurus. Persamaan yang digunakan pada GLB adalah sebagai berikut. S sama dengan V dikali T, yang mana S adalah jarak atau perpindahan dengan satuan meter, dan V adalah kelajuan atau kecepatan dengan satuan meter per sekon. Kemudian T adalah waktu yang dibutuhkan dengan satuan sekon. Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak memungkinkan adanya gerak lurus beraturan, maka diambillah kecepatan rata-rata untuk menentukan kecepatan pada gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan yaitu suatu gerak suatu benda yang tidak beraturan dengan suatu kecepatan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contohnya pada gerak jatuhnya tetesan air hujan dari atap rumah ke lantai. Pada umumnya, GLBB didasari oleh hukum Newton 2, SF sama dengan M dikali A, dengan rumus VT sama dengan V0 plus A dikali T. Kemudian untuk mencari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Kemudian untuk mencari S atau jarak sama dengan V0T plus setengah dikali A dikali T kuadrat. Dengan VT sama dengan kecepatan sesaat benda. Kemudian V0 sama dengan kecepatan awal benda. Dan S adalah jarak yang ditempuh oleh benda. Kemudian FT sama dengan fungsi dari waktu T. Syarat, jika dua benda bergerak dan saling bertemu, maka jarak yang ditempuh kedua benda adalah sama. GLBB dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu GLBB dipercepat.
GLBB dipercepat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin cepat. Contoh GLBB dipercepat adalah gerak buah jatuh dari pohonnya. Grafik hubungan antara V terhadap T pada GLBB dipercepat adalah seperti ini gambarnya. Kemudian grafik hubungan antara S terhadap T pada GLBB dipercepat, ini gambarnya seperti ini. Yang kedua yaitu GLBB diperlambat. GLBB diperlambat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin kecil atau lambat. Contoh GLBB diperlambat adalah gerak benda dilempar ke atas. Grafik hubungan antara V terhadap T pada GLBB diperlambat seperti itu gambarnya, bisa dilihat. Kemudian grafik hubungan antara S terhadap T pada GLBB diperlambat seperti itu. Energi. Pengertian energi. Kata energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon, yang berarti kerja. Energi merupakan sebuah konsep yang sukar dipahami karena energi tidak memiliki bentuk fisik. Kalian hanya dapat melihat dan merasakan efek dari adanya energi. Ilmuwan mendefinisikan energi sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Untuk menggerakkan bola di lapangan, kalian membutuhkan energi agar dapat menendang bola tersebut. Energi pada benda yang sedang bergerak tersebut dikenal sebagai energi kinetik. Bentuk energi lain adalah energi potensial. Contohnya yakni air terjun yang alirannya mengalir dari atas ke bawah. Satuan energi. Satuan internasional untuk energi ialah Joule atau dalam IPA dilambangkan dengan J, yakni Joule. Satuan tersebut dapat digunakan untuk menghormati James Prescott Joule serta percobaannya dalam persamaan mekanik panas. Satuan lain untuk energi ialah kalori dan dilambangkan dengan Kal, yang berarti kalori. Hukum kekalan energi. Seperti yang kita ketahui bahwa energi memiliki suatu hukum yang sering disebut dengan hukum kekalan energi. Bunyi dari hukum kekalan energi ialah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Hukum 1 termodinamika. Energi dibagi menjadi 3, yaitu energi kinetik, potensial, dan juga energi mekanik. Energi kinetik, energi yang dimiliki suatu benda tertentu saat bergerak yang dinyatakan dengan satuan Joule. Secara matematis, rumus energi kinetik ialah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. EK sendiri ialah energi kinetik dalam satuan Joule, M ialah massa benda dalam satuan kilo, serta V ialah kecepatan dalam satuan massa per sekon. Selanjutnya ialah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena letaknya atau kedudukannya terhadap suatu acuan. Misalnya pada sebuah ketapel. Saat ketapel direntangkan, karet memanjang dari keadaan semula yang digunakan sebagai titik acuan. Ketapel memiliki energi potensial. Jika direntangkan kemudian dilepas, maka akan menimbulkan tenaga yang mampu melontarkan kerikil. Rumus energi potensial yaitu EP sama dengan massa dikali G dikali H. M sendiri ialah massa benda, G gravitasi bumi, dan H ialah ketinggian. Yakni selanjutnya energi mekanik. Energi mekanik ialah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak dan juga karena posisinya. Energi mekanik pada benda yang bergerak disebut energi kinetik, sedangkan energi pada benda karena posisinya disebut energi potensial. Jadi, energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik dan juga energi potensial dari sebuah benda. Energi mekanik bersifat kekal. Apabila dirumuskan ialah sebagai berikut. EK ditambah EP. EM sendiri ialah energi mekanik, EK energi kinetik, serta EP ialah energi potensial. Penguraian bentuk-bentuk energi. Energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan atau dilepaskan oleh suatu benda yang memiliki suhu tertentu. Energi panas tersebut juga disebut sebagai energi kalor. Sumber energi panas tersebut adalah matahari.
Panas juga dapat dihasilkan dari dua benda yang bergesekan. Contoh sumber dari energi panas adalah matahari, uap air, dan panas bumi. Manfaat energi panas antara lain yaitu mengeringkan jemuran pakaian, menghangatkan ruangan, mengeringkan ikan, kerupuk, atau padi, membangkitkan energi listrik, menghaluskan pakaian, serta untuk memasak. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Contoh dari energi cahaya sendiri adalah matahari, bintang, api, dan lampu listrik. Manfaat energi cahaya yaitu untuk penerangan serta fotosintesis. Energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Energi gerak dapat dihasilkan oleh air mengalir, angin, orang berlari, maupun listrik. Contoh alat yang menghasilkan energi gerak adalah bor listrik, kipas angin, dan blender. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan dari reaksi kimia. Energi kimia banyak terdapat pada bahan makanan dan bahan bakar. Contohnya yaitu bensin, solar, minyak tanah, batu bara, kayu bakar. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk menyalakan lampu, TV, komputer, radio, kulkas, dan lain-lain. Sumber listrik adalah energi yang dapat menghasilkan energi listrik. Contohnya adalah baterai dan generator. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bunyi. Energi bunyi dapat diketahui melalui telinga kita. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh cepat lambatnya benda bergetar. Maka semakin cepat dan kuat benda bergetar, maka bunyi semakin tinggi atau keras. Makin lambat dan lemah benda bergetar, maka bunyi semakin lemah. Contoh benda yang menghasilkan bunyi adalah trompet, gendang, gitar, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber-sumber energi. Sumber energi yang pertama ada air. Benda yang dia memiliki energi yang disebut sebagai energi potensial. Sedangkan ketika benda bergerak memiliki energi yang disebut energi potensial. Sama halnya dengan sumber energi berupa air. Contohnya saja air terjun. Energi yang dihasilkan dari air terjun dipakai untuk menggerakkan turbin pada PLTA. Selain itu, air yang mengalir digunakan sebagai alat transportasi di beberapa daerah di Indonesia, misalnya seperti di Kalimantan Selatan. Yang kedua ada angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Ternyata angin dapat dijadikan sebagai sumber energi jika dikelola dengan baik. Salah satu energi yang memanfaatkan angin sebagai sumber energi ialah Belanda, sehingga terkenal dengan sebutan negara kincir angin. Di Belanda, kincir tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk menggiling gandum. Sedangkan bagi nelayan, angin dimanfaatkan sebagai penggerak kapal layar. Ketika pergi melaut, nelayan memanfaatkan angin laut. Sedangkan saat pulang ke daratan, mereka memanfaatkan angin darat. Yang ketiga ada baterai. Baterai menyimpan energi yakni energi kimia. Dalam penggunaannya, energi kimia tersebut akan berubah menjadi energi listrik. Baterai dapat kita temui dipakai dalam beberapa perangkat seperti mobil mainan, jam dinding, remote control, radio, kamera, dan bahkan mobil dan motor bertenaga baterai. Yang keempat ada listrik. Salah satu energi yang berasal dari alam. Beberapa ahli menganggap bahwa listrik merupakan sumber energi yang tak terbatas seperti cahaya matahari. Listrik yang dihasilkan dari arus listrik umumnya dihasilkan dari pembangkit listrik. Bisa berupa PLTA, PLTS, PLTU, ataupun PLTD.
Yang selanjutnya adalah manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi air sebagai penggerak utama kincir air yang mengubah energi air menjadi energi mekanik. Kemudian energi cahaya. Energi cahaya membantu terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan yang menghasilkan zat hijau daun yang kemudian dikonsumsi manusia hingga kemudian menghasilkan energi pada manusia itu sendiri. Kemudian energi listrik. Salah satu bentuk energi terbesar dan paling banyak digunakan adalah energi listrik. Karena kita selalu membutuhkan listrik setiap harinya untuk menyetrika, menonton TV, memasak nasi, dan lain-lain. Kemudian energi kimia. Proses kimia batu bata yang mampu menggerakkan jam dinding adalah bentuk energi kimia yang dikeluarkan oleh batu baterai tersebut. Adapun macam-macam perubahan energi, yang pertama energi listrik ke energi panas. Contohnya adalah penggunaan oven, kompor listrik, setrika, hingga microwave. Kemudian perubahan energi listrik ke energi kimia, contohnya adalah charger batu baterai, pengisian aki atau akumulator. Yang selanjutnya pengubahan energi listrik ke energi gerak, contohnya adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, blender, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah energi cahaya ke energi listrik, contohnya adalah teknologi panel surya.